الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال أيضا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال في حديث آخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dicintai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebagai umat mukmin muslim sedunia diwajibkan menjalankan ibadah Jumat dan kita mentaati perintah Allah itu karena perintahnya jelas idza nudiya lis-shalah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Kita jalankan penuh dengan ikhlas ridho karena Allah bila mana kita dipanggil untuk menjalankan ibadah Jumat. Karena ini adalah hari yang sangat mulia, hari penuh barokah untuk kita semua. Menundukkan hati kita, kita hilangkan rasa takabur dan sifat-sifat jahiliyah yang lainnya, supaya kita sama-sama mengabdi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, bahwa Rasulullah hadir di tengah bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sidang Jumat yang mulia, bersyukur juga iman dan takwa kita masih kita pelihara sejak kecil sampai dewasa ini. Hingga saat ini iman dan takwa kita masih istiqomah. Istiqomah artinya tetap teguh pendirian kita menjalankan ibadah karena Allah, panggilan Allah yang kita siap minimal setidak-tidaknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bagaimanapun peningkatan kualitas iman dan takwa selalu didengungkan oleh khatib di setiap masjid, yaitu ittaqullah ittaqullah ittaqullah, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara intisalu li awamirillah wa jitinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saudara, jelas di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 23 dan seterusnya dijelaskan kepada kita bahwa banyak hikmah orang-orang yang bertakwa. Terkadang kita ini masih ada keraguan-keraguan menjalankan ibadah takwa, tetapi kita tidak tahu manfaat dari ketakwaan itu sendiri. Janji Allah, mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayatnya hafal kita. Siapa yang takwa kepada Allah akan dikasih yaj'al lahu makhraja, dijadikan dia jalan keluar. Artinya kehidupan sesulit apapun, problem yang sebesar apapun, baik internal maupun eksternal, di rumah tangga, di masyarakat, bangsa, negara, dia bisa selesaikan. Kenapa? Karena dia tetap menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti daripada khutbah Jumat dimanapun saudara, itu adalah peningkatan kualitas iman dan takwa itu. Kalau kuantitas dari aspek jumlah bisa kita tambahi, yang nggak biasa qiyamul lail, kita wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atha rabbuka maqaman mahmuda, bangun malam untuk tahajud, sekalipun tidak dalam konteks kuantitas 11 rakaat, tetapi setidaknya 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sholat hajat, 2 rakaat tobat, kemudian ditutup dengan witir, kemudian berzikir, baca Quran dan lain sebagainya. Ini dalam rangka menambah kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bersedekah, kita tambahkan nilai sedekah. Yang belum infak dan belum membayar zakat, ya, saya yakin setinggi-tingginya kita semua sama fastabiqul khairat.
Karena jangan salah saudara, ketika Rasulullah pernah dites di depan jamaahnya itu terkait dengan iman, Islam, dan ihsan. Malaikat Jibril ternyata yang diutus kepada Rasulullah, di depan ada sahabat-sahabatnya. Dia datang dengan baju yang putih dan kemudian tegap, dengan tegas menanya kepada Rasulullah, mal iman, mal Islam, dan mal ihsan. Itu kalau diuraikan luar biasa, panjang, bisa 2 JPL. Karena saya singkat bahwa kita perlu mempertahankan rasa keimanan kita, dan iman ini hidayah, Islam juga hidayah. Orang-orang pilihan, orang yang masuk masjid, orang-orang pilihan yang dia tetap istiqomah, pertahankan pilihan Allah itu. Kita nabi bukan, malaikat bukan, kita dekat nabi enggak, tidak ketemu Rasulullah. Tapi kita orang yang cinta Rasulullah. Sudah 15 abad kita hidup sebagai umat akhir zaman, tapi kita masih mempercayai Islam. Ini luar biasa saudara sedang Jumat. Kita masih menegakkan agama Allah. Kita masih menjalankan syariat Allah. Justru luar biasa. Ketimbang mereka yang ketemu kanjeng Nabi tetapi tidak mau beriman kepada Rasulullah, malah memusuhi Rasulullah. Kafir Quraisy. Luar biasa dia menghadang Rasulullah. Rasulullah mau sholat dilempar kotoran. Kita bisa bayangkan tuh akhlak Rasul kalau kita terapkan di era sekarang, era akhir zaman sekarang. Karenanya kita mencintai Rasulullah itu karena Rasulullah memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran disebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki khuluq. Khuluq itu jamak dari akhlak. Khuluq artinya perilaku-perilaku yang azim, yang sangat agung, impossible bisa dilakukan oleh segenap manusia secara 100%. Karena memang kanjeng Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat bisa karena dipuji langsung oleh Allah, saudara. Bahkan muazin saja ketika mau azan selalu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, subhanallah. Jika Allah saja beserta malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak ada saudara solawat kepada Nabi Adam, solawat apa, nggak ada. Tapi solawat kepada Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi akhir zaman, Sayyidul Mursalin. Sayyid itu tuan, Mursalin orang-orang yang diutus. Jadi Rasul itu banyak, tapi tuannya Rasul-Rasul itu adalah kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Bangga kita kepada Rasulullah SAW. Saudara, kalau kita makna asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah itu diwejawantahkan dengan mahabbah. Nah ini saudara, mukaddimah yang saya sampaikan Ali Imran surat ketiga ayat 31 tadi itu qul in kuntum tuhibbunallah, itu ke situ saudara, mahabbah. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti kaku, ikuti kanjeng Nabi. Tafsirnya ikuti Muhammad, ikuti Rasulullah. Karena ini luar biasa saudara. Di dalam kitab-kitab berjanji itu disebut anta nurun fauqa nurin, anta misbahus sudur, anta samsun, anta badrun. Nah relevansi dengan maulid Nabi besar Muhammad SAW sudah di bulan Rabiul Awal, ya, lepas ada kontroversial dan memperingati atau tidak, saudara, yang penting adalah kita tingkatkan mahabbah, kecintaan kita ke baginda Rasulullah SAW. Dan ini memang makhluk yang luar biasa. Tadi saya kasih contoh bisa dilempar. Kalau logika kita ya dilempar satu ya kita lempar, dipukul ya kita pukul. Rasulullah itu tidak pernah memerangi duluan, saudara. Kalau kafir Quraisy perang, ngajak perang, dia membantai umat Islam saat itu, ya terjadi perang. Ada perang Badar, perang Khandaq. Itu karena mereka mulai. Kalau Rasulullah nggak pernah mulai. Maka Rasulullah itulah panglima perang, jenderal, saudara. Bagaimana beliau memiliki akhlak ketika berperang? Bagaimana akhlak beliau ketika di rumah tangga bersama istrinya tercinta Aisyah, Khadijah dan lain sebagainya itu? Subhanallah. Silahkan dibaca dalam Sirah Nabawiyah, cerita-cerita Rasulullah SAW, kisah-kisah beliau di tengah rumah tangganya. Bagaimana beliau memimpin umat? Beliau juga mu'alim. Bagaimana beliau berdakwah, seorang da'i, mubalik. An-Nahl misalnya surat 16 ayat 125 bisa dibuka.
Itu juga metodologi Rasulullah di dalam berdakwah. Ini seorang dai-dai, seorang mubalik, khotib dan lain sebagainya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Harusnya pengembangan dakwahnya mengikuti kanjeng Nabi, supaya mereka, kebanyakan orang mengikuti Rasulullah, bersyahadat kepada Rasulullah itu karena melihat akhlaknya, saudara. Bukan berarti Rasulullah nggak hebat. Ketika misalnya ada yang menentang beliau berdoa, ya Allah hancurkan umatku, hancur, saudara. Malaikat itu pernah nawari supaya gunung Uhud itu, termasuk yang di kota Mekah, Taif, di daerah Taif itu, saudara, umat-umat yang mengingkari Rasulullah itu ditawari oleh malaikat, Muhammad, apa perlu saya hancurkan ini gunung ini, biar ini orang-orang yang nggak mau sholat, nggak mau syahadat, nggak mau menyembah Allah itu, mereka-mereka yang menentang dakwahmu biar hancur. Tidak, jawab Rasulullah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah umat saya ini. Andai mereka, orang-orang yang kafir Quraisy itu menentang dakwah itu, saat ini dia hidup, biarin aja mereka punya anak, punya generasi. Nanti kalau orang tuanya mati itu kafir Quraisy itu, anak-anaknya barangkali dapat hidayah. Nah, sampai sekarang Islam. Andai Taif itu dihancurkan dan Rasulullah mau, Taif nggak ada, saudara, yang masih Islam. Sekarang Taif luar biasa, di Jeddah, di Mekah, Madinah, subhanallah, di Mekah, bahkan seantero dunia semua mencintai Islam ini karena saudara melihat akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim itu gede, punya akhlak kok gede. Seperti apa akhlaknya Rasulullah? Subhanallah. Ada yang bilang Rasulullah itu kan manusia biasa, betul. Innama Rasul itu basarun, tapi laisa kal basari, manusia tapi bukan seperti manusia biasa, saudara. Karena memang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah di-Isra Mi'rajkan. Saudara kalau ingat cerita Isra Mi'raj luar biasa. Itu kan pensucian Nabi Muhammad SAW, ya kan, dari Mekah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketemu langsung Allah, dan di situ linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu hebatnya Rasulullah. Dan nabi-nabi yang lain nggak ketemu seperti itu, saudara. Semua nabi memang diuji. Bagaimana Nabi Adam punya dosa satu aja dihukum, keluar kau dari surga. Akhirnya baca tuh, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada makan buah khuldi doang itu, saudara. Bagaimana dosa kita yang ratusan dosa? Maka kita perbanyak istighfar. Nah, di bulan Maulid, wa anastaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar, summa tubu ilaih, bertobat kita kepada Allah, yumatikum mata'an hasanah, kita akan dijamin oleh Allah dengan kehidupan yang enak. Itu kalau kita sudah istighfar dan tobat. Nah, standarisasi kita ini umur 50, 40, 60, saudara, itu harus ke sana. Wa anastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatikum mata'an hasanah. Kalau belum melalui jalur istighfar dan tobat, jangan harapkan yumatikum mata'an hasanah. Kehidupan yang hasanah itu bukan hanya hasanah bergelimang dengan harta benda, saudara, kekayaan, investasi dan sebagainya, tapi juga kekayaan akhirat. Pasca ini, maka doa yang hebat yang selalu kita dengungkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiga ini, saudara. Orang-orang yang tawaf di Mekah, Madinah, dia lagi pada tawaf di depan Ka'bah, enggak hafal doa tawaf, doanya suruh ini, Rabbana atina. Kenapa? Atina fid dunya. Jadi kalau dia diberikan dunia ini hasanah, di akhiratnya hasanah, dan dia tidak masuk neraka, selesai, saudara. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan tidak disiksa di api neraka. Ini visi misi umat Islam sedunia sama. Karena, saudara, dalam rangka Rabiul Awal, Rabiul Akhir yang luar biasa ini, ayat-ayat yang harus kita pelajari adalah ayat-ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, saudara. Sungguh memang di diri Rasulullah itu pribadi yang luar biasa. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berjumpa kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia menyebut asma Allah dengan penyebutan yang sangat banyak. Artinya dia selalu ingat kepada Allah, dia taat kepada Allah,
dan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau cinta kita kepada Kanjeng Nabi, pasti saudara kita tambah juga cinta kita kepada Allah. Allah dan Rasulnya ini satu luar biasa. Di dalam surat Al-Imran yang tadi saya sebut itu, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau saudara kita semua mencintai Allah dan Rasulnya, yuhibbukumullah, pasti kita akan tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kita akan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Semoga khutbah singkat ini menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan tata cara kita selalu mempelajari lewat beliau, ajaran beliau, menegakkan syariat Islamiyah, dan selalu kita kurang tolabul ilmi, peningkatan kualitas ilmu. Jangan terlalu kenyang kita dengan ilmu tafsir, ilmu fikih, apapun seluruh ilmu itu, minal mahdi ilal lahdi, tidak akan pernah habis kecintaan kita, sehingga aplikasinya ada makin meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal